So, birokrasi means rules. Jadi, kalau kita bilang birokrasi, pasti kita bicara mengenai aturan, ya. Weber menunjukkan bahwa ada sebuah kecenderungan birokrasi itu memperlakukan semua orang. Ya, kita tidak usah melihat, wah dia atasan kita, atau misalnya, oh ini orang bawahan kita gitu. Semua orang yang terlibat di dalam organisasi yang berhierarki, yang punya hierarki itu sangat dilekatkan pada aturan itu sendiri, gitu ya. Dia tidak melihat apakah juga orang itu cocok cara hidupnya dengan prinsip kerjanya kapitalisme. Menurut Weber, birokrasi tidak pandang bulu mengenai hal itu. Nah, ini juga tentunya akhirnya benar untuk kecenderungan akhirnya organisasi itu memisahkan antara alat sebagai alat untuk administrations, untuk mereka yang bekerja untuk organisasi. So, bureaucracy means rule without regard for a person. Jadi dia tidak melihat apakah Anda jenis manusia atau human being yang seperti apa, birokrasi akan memperlakukan itu sama. Contoh misalnya, Anda ketika masuk dan menandatangani dalam tanda petik kesepakatan dengan UI menjadi mahasiswa UI, Anda tentu sudah masih ingat ketika saya dan sekretaris program studi memberikan sosialisasi ada yang namanya evaluasi 2 semester. Itu kan aturan. Ya, ada mahasiswa yang cara bekerjanya itu sangat birokratif. Oh, dia mungkin bisa belajar dengan sangat rigid, mungkin dia juga jam hidupnya teratur, kemudian pengaturan cara bacanya juga sangat efisien. Tapi ada juga mahasiswa yang cara bekerja atau cara hidupnya tidak seperti itu, sangat random, kemudian bisa memulai segala sesuatu tidak sistematis gitu. Dan itu bergradasi ya antara satu mahasiswa dengan mahasiswa yang lainnya. Nah, ketika Anda masuk ke dalam Universitas Indonesia yang juga diatur dengan prinsip bekerja birokrasi, maka evaluasi 2 semester itu tidak pandang bulu. Mau Anda yang bekerja dengan cara apapun, ya Anda akan masuk ke dalam aturan seperti itu. Ini Anda bisa temukan di dalam tulisan Weber di Economy and Society di halaman 975. Kemudian secara umum kapitalisme rasional itu hanya bisa ada jika sebuah perusahaan dan negara diorganisir dengan cara tergantung satu dengan yang lainnya. Coba Anda lihat ya ini ya, kalau kita bicara mengenai hierarki, kemudian kita melihat elemen-elemen yang ada organisasi, itu nggak bisa tuh dia bekerja sendiri. Jadi pasti dia tergantung. Kemudian yang kedua adalah predictable, sesuatu tuh pasti bisa diprediksikan, gitu ya, bahwa kalau Anda tuh kuliah satu semester itu pasti 16 sesi. So it is predictable. Ya, jadi karena kalau nggak predictable 16 sesi, misalnya nih saya sekarang sebagai dosen, kok kayaknya kurang ya memberikan kuliah 16 sesi, pengen sampai 18 deh gitu. Nggak mungkin, karena aturan sudah mengikat saya untuk membuat tindakan saya jadi seperti itu. Itu yang saya maksud dengan predictable. Jadi kalian semua sebagai mahasiswa sudah bisa memprediksikan dalam 16 sesi, maka semua anggota tim pengajar sosiologi organisasi akan selesai mengajar. Oke, kemudian bureaucracies, ya, dependable, predictable bureaucracies, kemudian capitalism in its modern stage of development, itu pasti butuh birokrasi. Dan modern socialism itu juga membutuhkannya bahkan lebih. Sehingga kalau kita kemudian bicara mengenai ke depannya seperti apa ya, Weber menyebutkan bahwa birokrasi ini ke depannya itu dikarakteristikkan bahwa
pilihannya hanya ada dua ya. Kalau Anda tetap pada kapitalisme pun gitu ya, Anda tetap berada di dalam konsepsi yang kapitalisme pun gitu, tentu birokrasi ini akan berkembang dengan sedemikian cepat dengan proses pemisahan kerja yang sangat rigid. Dan kalaupun misalnya kita tidak suka misalnya ya dengan birokrasi dan kemudian ingin, maaf bukan birokrasi tapi kapitalisme mau kita hapuskan juga gitu. Ya nanti mungkin hanya akan ada satu yang kita sebut dengan bureaucratized power center in society, yang ini kemudian akhirnya mengacu kepada prinsip sosialisme itu sendiri gitu. Jadi apa yang akan ada di masa depan itu adalah satu bentuk birokrasi yang sifatnya akhirnya universal dan kita tidak bisa lari dari itu, dan semua organisasi yang ada di dalam elemen manusia, elemen kehidupan manusia pasti akan diatur dengan cara ini. Ya, itu tidak hanya oleh kapitalisme tapi juga sosialisme akan begitu. Kalaupun kita hapus itu kapitalisme, ya tetap saja nanti kita akan ketemu bureaucratized power center in society. Mungkin seperti Korea Utara barangkali ya, kita bisa lihat bahwa ada satu pusat power di dalam society. Ya, kalau Anda mau vanish itu, ya kita hanya akan berfokus pada satu pusat power. Jadi kalau saya bisa wrap up ya tentang birokrasi atau konsep birokrasi Weber ini, maka setidaknya tadi saya sudah sampaikan beberapa kata kunci, yaitu pertama hierarchy of organizational positions. Jadi pasti ada itu. Kemudian yang kedua adalah special training and focus specialization. Jadi orang yang ada di dalam birokrasi itu, apapun ya bentuk organisasinya, itu pasti akan terspesialisasi. Kemudian yang ketiga adalah professional whose lifelong vocation is bureaucratic work and those they're working full time. Jadi ini terdiri dari orang-orang yang bekerja secara profesional dan mengabdikan hidupnya untuk betul-betul bekerja di dalam birokrasi itu. Kemudian tadi saya sudah sampaikan written documents atau di beberapa literatur sosiologi organisasi menyebut ini dengan konsepsi formalisasi atau formalitas. Dan yang terakhir itu adalah general and objectified rules. Jadi sebuah aturan yang bersifat sangat umum dan dapat diobjektifikasi objektivitasnya tinggi ya di antara semua orang yang bekerja di dalam birokrasi tersebut. Nah, bicara mengenai rationalizations, maka akhirnya masyarakat yang hidupnya ini dikelola dengan cara berpikir birokrasi ini gitu, dia tidak lagi bisa dibayangkan masyarakat ini sebagai sebuah domain dari hukum yang sifatnya abadi gitu, karena prinsip birokrasi yang digunakan di berbagai elemen masyarakat termasuk organisasi-organisasi itu sangat ditujukan untuk kepentingan daripada organisasi tersebut. So there is no domain of eternal laws. Kemudian yang kedua adalah individual who imagine themselves as being rationally structured. Jadi individu yang dianggap atau dia yang diimajinasikan adalah sebagai sebuah pribadi yang rasional, itu kemudian direstrukturkan dengan social space gitu ya, dengan social space yang didorong oleh tradisi hierarki. Nah, ini yang kemudian akhirnya disebut dengan birokrasi. Dan birokrasi Weber atau organisasi yang diatur dengan birokrasi Weber ini kemudian secara tidak langsung akan memberikan dampak atau implikasi pada area-area yang secara hukum atau yurisdiksi itu sangat jelas dalam posisi pekerja
Sehingga mereka jadi tahu tugasnya mereka apa dan apa yang mereka bisa lakukan. Sama kan dengan kita di kampus kan, bahwa ketika dosen itu maka dalam prinsip hierarki dia bisa punya wewenang sampai di mana, lalu mahasiswa juga pun sampai di mana, dan kaprodi, dekan, wakil dekan, bahkan sampai rektor itu ada semacam yurisdiksi areanya yang itu sangat lekat dengan posisi di mana atau status di mana individu itu berada. Nah, cuman di dalam perkembangannya ini kita mulai masuk ya ke dalam perkembangan birokrasi itu sendiri yang nantinya saya akan masuk ke dalam networking birokrasi, itu mendapatkan kritik gitu. Kenapa? Karena sebenarnya tidak bisa sepenuhnya dipraktekkan rigid ya dan dianggap konsep ini sudah cukup tua dan tidak efektif gitu. Modern organizations itu bahkan akhirnya diatur di bawah kondisi sekarang jauh lebih fleksibel. Kita bisa lihat ada startup misalnya seperti itu. Apakah itu kemudian kita bisa bilang adalah entitas dari birokrasi, gitu ya? Kemudian dia sangat beradaptasi dengan perubahan. Nah, sehingga sebuah pertanyaan besar adalah apakah birokrasi Weber ini atau Weberian bureaucracy itu masih bisa menjadi pilar kunci untuk melihat organisasi ini dan juga sekaligus menstrukturkan organisasi di dalam dunia global yang justru sekarang sangat highly kompetitif. Kita lihat sekarang manusia udah hidup diatur dengan jaringan internet. Kita sangat cepat sekali bisa melihat perubahan. Jadi yang tadi disebut dengan jurisdictional area itu menjadi sangat kabur di dalam konteks saat ini.